Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini. Kemudian beliau melanjutkan, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan hadis ini kepada kami Qutaibah ibn Sa'id, yaitu Qutaibah ibn Sa'id Al-Hadatsani Abu Raja Al-Baghlani, thiqatun, an Malik ibn Anas, dari Malik ibn Anas ibn Abi Amir Al-Asbuhi Al-Himyari. Asli orang tuanya atau datuk nenek moyangnya dari Himyar, Yaman, tetapi sudah kelahiran Madinah, bahkan juga ayahnya sudah kelahiran Madinah. Imam Daril Hijrah, imam kota Nabi alaihi salatu wassalam, salah satu dari imam mazhab yang 4. Anil Ala ibn Abdurrahman, dari Al-Ala ibn Abdurrahman, yaitu Al-Ala ibn Abdurrahman ibn Ya'qub ibn Abd Al-Qari. Al-Qari di sini bukan dari Qara'a, tidak, tapi dari Bani Qarah, dari Bani Qarah. Jadi bukan Al-Qari aslinya, bukan Qari yang artinya ahli baca Quran, tidak. Al-Qari dari Bani Qarah. Masyhur dengan riwayatnya dari dari bapaknya, dari Abu Hurairah, tapi saat ini dia meriwayatkan dari jalan yang lain. Annahu sami'a Abu Sa'ib, dia mendengar Abu Sa'ib Maula Hisham ibn Zuhra, Maula Hisham ibn Zuhra yaqul, berkata, sami'tu Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, saya mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata. Abu Hurairah sering namanya menghiasi majelis-majelis hadis, karena memang beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, karena didoakan Nabi alaihi salatu wassalam. Karena beliau yang paling banyak, sehingga beliau pula yang paling banyak diserang oleh orang. Kalau ada ulama istiqamah di atas sunnah lalu banyak yang menyerangnya, berarti kaum muslimin dan muslimat. Apalagi kalau yang menyerangnya bukan ahli sunnah, bukan ahli sunnah. Biasalah awamani itu banyak melantiang, kan banyak lantiangnya. Nah, dan memang manis, buktinya buahnya dicari-cari orang. Saya ingat kalau pameran buku kami di Madinah dulu, setiap tahun itu ada pameran buku. Jadi kalau nabung setahun itu untuk beli buku, karena belum ada rencana nikah waktu itu, buku aja dulu. Nah, Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, maka buah karya Syekh Al-Albani lah yang paling laris di antara buku-buku yang laris. Kadang-kadang orang berebut membelinya, dan anehnya mahal pula kitab itu. Kitabnya paling mahal dan paling dicari. Oleh sebab itu kalau ada yang melemparinya karena manisnya tadi, ya, karena manisnya, atau uang polak sabalah tak bawa-bawa power bingi nengok pawon nawak itu. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, dengan izin Allah SWT, bukunya sudah terbit tak kurang dari 116 kitab. Itu yang terbit, kebanyakan masih dalam tulisan tangan.
Dan subhanallah, uniknya beliau tidak ada kertas yang terbuang olehnya. Kertas undangan pun jadi digunakan. Kertas undangan juga ditulis. Kalau ada koran yang tersisa sudutnya juga beliau tulis. Jadi tidak ada kertas yang tersia-siakan. Alhamdulillah setelah meninggal dia wasiatkan bukunya diwakafkan ke Universitas Islam Madinah. Buku tidak banyak bonora, sekitar 135 karton Marlboro. Ya tidak banyak, 135 karton. Dan satu karton tu biasanya sekitar 45 sampai 50 kilo. Berarti kali 135 lambat macam ngali pak. Ha? 1 kali 5 1000, ya. Berarti lebih dari dah 6 juga ada. 3 kali 5 boleh, berarti dah ke 7 ton kitabnya. Sekedek kan? Ha? Banyak sekedek kita awak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan yang belum diterbitkan masih banyak. Jadi manis memang. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling banyak diserang oleh musuh-musuh Islam, baik Syiah maupun orang-orang orientalis sekuler. Wajarlah dia yang kalau yang ini diruntuhkan, yang lain ibarat pohon dahan tua dia tuang, antiang-antiang lebih mudah untuk dipatahkan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah orang yang banyak masuk kajian-kajian orientalis, tapi bukan untuk mengangkat Abu Hurairah, tapi untuk menyatukannya. Bapolojanya masuk Islam belakangan, tapi lebih banyak hafalan. Sebenarnya ini cerita paji-paji. Ini cerita anak bocah-bocah kecil. Sangat mudah dikatakan. Bapak umurnya berapa? Sebutnya 60 tahun kan. Umur anak saya berapa? Misalnya baru umur 10 tahun misalnya. Bapak hafalan Quran umur 60? Nggak hafal juz 30. Anak awak umur 10 tahun hafal 30 juz. Kini mana ndak lu apa baca Quran pada anaknya? Ndak lu apa leh? Apa dia banyak hafalan anak? Allah tajawab dah. Ini kaum muslimin dan muslimat. Bisa saja anak kecil yang baru lebih cepat menghafal dari orang tua yang selalu baca Quran. Walaupun tidak aib ya, yang tidak hafiz tidak aib. Asal terus dibaca, dia membersihkan. Jangan kalau ya lalayo lo tiba ya lah cuman waduh ustaz dah hafal Quran. Bukan, membaca Quran itu tetap harum, apalagi diiringi dengan iman. Ya, orang beriman tu baca Quran manis rasanya, harum baunya. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Karena bil munasabah hari ini orang banyak ringan lidah, bukan ringan tangan lagi, ringan lidah, ngomong sembarangan, tidak sesuai dengan kapasitasnya. Makanya orang yang tak punya kelebihan tak tahu mana yang punya kelebihan. Ya, orang yang mendapatkan penghargaan internasional, bukunya sampai ke pelosok dunia dimanapun, bahkan saya bilang sambil bergurau kan, sampai ke sungai Amazon. Di mana sungai Amazon? Di mana? Hah? Di Afrika? Amerika Latin. Di mana? Brazil, Masya Allah. Mengikuti nampaknya. Brazil. Yang terkenal dengan ular anaconda. Nah, iya. Apa nama ular anaconda? Alai? Itu dia. Di situ banyak anak binaknya. Kalau kaji lo ke pajang lo situ kan, bapo sekali banyak ular tu. Sampai je. Jelas. Kalau dari hadis jadi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini bukunya sampai ke mana-mana.
Lalu antum bukunya di kampus saja kadang tidak baca orang, dibaca nyesal pula bacanya. Iya, pernah saya baca kitab tidak terlalu panjang, dah 20-50 halamannya. Di awal lagu, pas di penutup bimbang. Ya biu kau tu baca na. Ha? Jole baca komik silat tadi jadilah kan asal jadi pada silat orang kan tak yakin kan nak jalan. Jadi Allah musta'an. Betul lah kata Sufyan Al-Hakami dalam Urjuzatul Adab, wa kam kitabin haqquhu an tutlifa. Berapa banyak kitab lebih baik dibuang saja daripada dibaca. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang dikenal dengan paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi dan sahabat yang paling azab pula dicela dan direndahkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Yaqul, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shalla salatan falam yaqra fiha bi ummil Qur'an bimithli hadithi Sufyan. Siapa yang membaca siapa yang salat tidak membaca di dalamnya ummul Quran, maka salatnya tidak sah ya. La salata liman lam yaqra bi ummi al-Quran, liman lam yaqra bi ummil Quran. Nah, man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Quran fahiya khidaj. Fahiya khidaj. Khidaj artinya naqisun ghairu tamam, kurang dan tidak sempurna. Ini bimithli hadis Sufyan, yaitu yang hadis nomor 395. Faya khidaj bimithli hadis Sufyan. Wa fi hadithihima, dalam hadis keduanya, qala Allah Ta'ala, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga Imam Sufyan ibn Uyainah dari Al-Ala bin Abdurrahman ibn Yaqub ibn Abd Al-Qari. Di dalamnya terdapat qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qassamtu as-salata baini wa baina abdi nisfaini. Aku bagi salat itu antaraku dengan hambaku dua bagian. Nisfain, dua bagi, setengah-setengah. Nisfuha fa nisfuha li wa nisfuha li abdi. Setengahnya untukku dan setengahnya untuk hambaku. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di Al-Fatihah kemarin dijelaskan ketika seorang hamba membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini untuk Allah. Segala puji bagi Allah pemilik semesta alam. Nah, apa jawaban Allah? Hamidani abdi. Hambaku memujiku. Allah suka dipuji kan? Kalimat pujian itu sangat disenangi Allah tabaraka wa ta'ala. Karena memang Allah patut dipuji, tak ada yang tercela padanya. Kalau kita suka dipuji tak bagus, karena banyak celaannya. Dan kita kalau dipuji cepat rianya dan cepat sombongnya. Kalau dipujilah sombong, apalagi dipuji. Nah, rusak amal kita. Allah Subhanahu wa taala memang patut dia dipuji. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan dia bisa memberi kalau dipuji. Kalau awak dipuji, puan dipuji dong, tak je dapat kalur kan. Nah. Lah puan mak angke, tak je kalur je. Allah musta'an. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah dipuji. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim athna alayya abdi. Apabila hambaku mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah jawab pula. Allah jawab pula. Athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Wa idza qala maliki yaumiddin, apabila dia mengucapkan
Maliki yaumiddin, yang berkuasa atau yang menguasai hari pembalasan. Maka Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta tolong. Mendahulukan iyyaka kepada, masih ingat kan? Ketika ada seorang suami menyatakan cinta pada istrinya, uhibbuki katanya kan, marah istrinya guru nahu. Dia paham dia. Sebab kalau abang ucapkan uhibbuki, aku mencintaimu, bisa saja aku dan yang lain. Jelas? Jadi terjadi syirik dalam cinta itu. Iya kan? Syirik dalam cinta, ada sekutu yang lain. Pas sampai di situ uhibbuki juga kan. Nah, lalu apa yang harus abang katakan? Abang harus bilang iyyaki uhib, hanya kepadamu cintaku tertambat. Itu baru, itu mantap tuh katanya. Jadi mau hati-hati punya istri ahli nahu. Iya, Pak ya mana. Ada kisah lain waktu aja. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi iyyaka na'budu, ini hanya kepadamu kami beribadah. Nah, ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya hanya kepada Allah kita beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kata Allah, hadzali, ini untukku, wa li abdi ma sa'al, untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, ini untukku, iyyaka na'budu untuk Allah, wa iyyaka nasta'in itu hambaku. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Itu dalam bacaan, dalam gerakan pun Allah juga membagi. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah karena Allah dengan lama. Al-qunut itu berdirilah lama. Qanitin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, berdiri, ruku, sujud untuk Allah SWT. Tetapi di dalam hal itu pun Allah bagi juga. Nah, di saat engkau sujud, yaitu sesuatu yang sangat berat diberikan kalau bukan untuk Allah. Bahkan pada orang tua pun tidak dianjurkan sujud. Nah, karena Nabi katakan, "Lau anni amuru ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andainya aku bolehkan seseorang sujud kepada seorang yang lain, pasti aku perintahkan seorang istri sujud pada suaminya. Saking besarnya hak seorang istri terhadap suami. Kaum muslimin tapi tidak dibolehkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sujud Allah beri pula bagian hambanya. Aqrabu ma yakunul abdu ila rabbih wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba kepada Rabbnya adalah di saat dia sedang sujud. Fajtahidu fihi bid-du'a, maka bersungguh-sungguhlah berdoa pada saat itu, saat sujud. Bagaimana bersungguh-sungguh berdoa? Di antaranya adalah al-ilha bid-du'a, memelas dalam berdoa. Yang kedua, berdoa yakin dikabulkan Allah Tabaraka Ta'ala. Jangan berdoa kecuali kita yakin Allah ijabah, dan Allah menjawab doa kita dengan salah satu dari tiga atau mungkin ketiga-tiganya. Satu, dia berikan seperti yang kita minta. Kedua, Allah hilangkan mudarat sebesar kebaikan yang kita minta kepadanya. Atau Allah siapkan bagi kita pahala yang besar di akhirat. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Atau mungkin tiga-tiganya diberikan. Yang wak minta dapat, mudarat tertolak, dan pahala pun
disimpan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yakinlah Allah kabulkan. Demikian juga menjelang akhir perpisahan kita dengan Allah melalui salat ini, yaitu setelah at-tahiyyatul akhirah menjelang salam disunnahkan pula untuk berdoa termasuk mustajab. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, doa, makanya salat itu Allah bagi untuk dia dan untuk hamba yang salat tersebut. Kalau demikian halnya, pasti kita senang untuk mendirikan salat dan rindu untuk mendirikan salat. Ternyata bukan Allah yang diuntungkan, tapi kitalah sebenarnya yang beruntung. Makanya orang-orang salat itu menang, orang-orang salat itu beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, setelah itu kan tinggal doa, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bagi yang mengatakan bismillahirrahmanirrahim tidak masuk ayat dalam Al-Fatihah, maka ihdinas siratal mustaqim satu ayat, siratal ladzina an'amta 'alaihim satu ayat, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin satu ayat. Jelas tuh, karena alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ada berapa ayat? 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di tengah ayat yang keempat. Kemudian ayat yang kelima, ihdinas siratal mustaqim. Ayat yang keenam, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ketujuh, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi bagi yang mengatakan bahwa bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dalam surah Al-Fatihah, maka mereka menghitung bismillahirrahmanirrahim satu ayat, ar-rahman alhamdulillah rabbil alamin satu ayat, apalagi ar-rahmanir rahim satu ayat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maliki yaumiddin. masyaallah, dia jago bu. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin satu, berarti 7. Nah, mana pilih? Zahir hadis ini dan hadis-hadis yang lain, wallahu ta'ala alam, ya, bismillahirrahmanirrahim kan tidak disebutkan tadi, langsung alhamdulillahirabbil alamin. Konsekuensinya, kalau berdasarkan analogi ini, kalau dikatakan bismillah ayat dari Al-Fatihah, maka dibacalah bismillah di saat salat jahar dengan suara jahar secara analogi, karena dia ayat dari surah Al-Fatihah, sebagaimana dijaharkan alhamdulillahi rabbil alamin, tentu bismillah dijaharkan juga karena hukumnya sama-sama ayat dari surah Al-Fatihah. Jelas? Nggak usah pakai dalil dulu. Nah, ini pakai apa namanya, qiyas ini. Kalau dia ayat dari surah Al-Fatihah, berarti hukumnya sama dibaca di salat jahriyah, di dua rakaat pertama, dan di salat subuh, kemudian salat Jumat, salat al-Idain, Idul Fitri dan Idul Adha, dibaca dengan jahar bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Maka ini mazhabnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, itu menjaharkan bismillahirrahmanirrahim karena sabit dalam qiraat. Nah, yang sebagian mengatakan, bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dari surat Al-Fatihah, tetapi walaupun ayat dari Fatihah, tapi tidak harus dibaca jahar. Kenapa? Karena hadis-hadis yang datang kepada kita yang sharih dan sahih, yang sharih dan
sahih itu mengatakan Bismillahirrahmanirrahim disirkan. Tapi yang sahih dan tidak sharih ada yang menjaharkan. Atau setidaknya antara kedua kelompok antara menjaharkan dan mensirkan itu masing-masing punya dalil yang mendukung. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ada yang riwayatkan menjaharkan bismillah ini masalah insyaallah sampai kiamat tak selesai. Artinya yang mengamalkan jahar itu yang rasanya nyaman dan kuat, amalkan. Yang merasakan sir, dan ini yang kuat menurut kita, ya menurut orang kan tidak kan, menurut kita yang kita pelajari. Sebab yang tadilah yang yang sir itu sahih sharih dalilnya, kemudian lebih banyak riwayatnya, dan semua sahabat yang meriwayatkan jahar mesti diriwayatkan daripadanya sir. Asal ada dia meriwayatkan jahar, ada riwayat jahar sir daripadanya. Dan tidak sebaliknya, semua yang meriwayatkan sir tidak mesti ada yang meriwayatkan jahar. Berarti antara yang meriwayatkan jahar itu ada dua riwayat bertentangan. Nah, secara ilmiah bila ada dua perlu murajjih, perlu ada yang mentarjih. Kalau tidak bisa dijamak. Dan alhamdulillah bisa dijamak seperti kata Ibnu Abdul Bar dan Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, menurut riwayat bahwa yang meriwayatkan jahar itu pasti ada sir diriwayatkannya, dengan arti tidak dibaca bismillahirrahmanirrahim. Mereka juga meriwayatkan sir. Yang kedua, ketika disebutkan jahar oleh mereka, kita lihat rata-rata yang meriwayatkan sir itu, meriwayatkan jahar itu, mereka adalah sahabat-sahabat yang lebih tua dari yang meriwayatkan sir. Orang-orang yang lebih tua. Biasanya sahabat-sahabat senior tentu di barisan pertama. Yang junior agak ke belakang. Misalnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Sa'ad bin Malik bin Sinan lebih dekat. Kemudian dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dekat ke Nabi alaihi salatu wassalam. Sedangkan riwayat seperti Jabir bin Abdullah, dia di perang Uhud belum dapat izin pergi berjihad. Berarti masih junior, kanak-kanak. Atau riwayat Aisyah di mana? Lebih jauh lagi. Ya, pasti di belakang kanak. Dan riwayat Ibnu Abbas masih muda atau masih kecil? Ya, masih kecil juga. Wafat lahir 3 tahun menjelang hijrah. Nabi wafat umurnya baru 13 tahun. Ini mereka meriwayatkan sir dan tidak ada meriwayatkan jahar. Maka mereka menggabungkan riwayat-riwayat yang banyak ini, bahwa yang dekat ke Nabi kadang-kadang mendengar bacaan bismillah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang jauh tak pernah mendengarkan Nabi baca bismillah. Dengan demikian diamalkanlah seluruh hadis bahwa bismillah diangkat suara sekira terdengar oleh yang di bagian sab pertama atau yang kedua. Sedangkan alhamdulillahirabbil alamin ditinggikan sampai terdengar oleh seluruh jemaah. Berarti makna jahar yang diriwayatkan dalam sebagian hadis itu adalah jahar yang tidak seperti alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian, wallahu alam, ini kan usaha ulama untuk menggabungkan riwayat semuanya jadi diamalkan. Tapi apakah semua mau menerima? Ini urusan lain. Itu pemahaman ini kan, itu kan pemahaman dia sendiri. Apa boleh buat? Jelas? Nah, dengan ini ahli hadis mencoba mengkompromikan seluruh
riwayat. Jadi riwayat jahar termasuk, riwayat sir juga termasuk, sehingga tidak satu pun hadis yang ditinggalkan. Seluruh hadis tentang baca bismillah ya tetap diamalkan. Dia dijaharkan tapi tidak sejahar baca alhamdulillahirabbil alamin. Ini pula lah wallahu a'lam. Ini pula lah yang dimaksud dengan menjaharkan zikir selesai salat fardu itu, yaitu menjaharkannya tapi tak pakai mikrofon pula, itu maksudnya. Jadi boleh jaharkan sekedar terdengar, tapi tidak sangit Allah subhanallah lepada waladhalin. Iya, kalau tadi pas jadi imam saja wiko kan, sudah zikir sudah salat jangkik kamai dah, mana sangit astagfirullahalazim alazina, mana sangit pada yang tadi ya. Itu yang terbalik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kadang buat tampang lah dia nampak terlambat dia kan tambah sangit dah. Sehingga tak payah lo baca baca Fatihah tadi tolong dia. Jadi tapi tidak terganggu dia. Sang motor lalu tidak terganggu tuan-tuan. Masa zikir terganggu. Motor tidak terganggu silencer lalunya. Awak tidak sampai selesai. Sudah lah. Tambah lah. Nah, jadi tidak sama. Kalau motor sekali lewat dia. Ya kan? Kemudian tidaklah ada orang mikir motor di motor saji itu tuan-tuan. Tapi kalau mikir zikir ada. Oleh sebab itu wallahu alam, ya, yang mengatakan atau memfatwakan menjaharkan zikir selesai salat itu adalah jahar yang tidak lebih keras dari membaca alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu alam. Ala kulli hal, itu yang bisa kita katakan, sehingga riwayat semuanya terakomodir menurut Imam Ibn Abdul Bar dan Ibn Hajar ini. Wallahu ta'ala alam. Tapi apakah semua rela dengan ini? Dah. Sekali Syafi'i tetap itu kan lain lagi halnya. Sekali Syafi'i tetap Syafi'i, apa boleh buat? Karena Imam Syafi'i katakan iza sahal hadis fa huwa mazhabi, bahwa hadis mazhab Syafi'i semuanya sahih. Kalau dipakai mafhum mukhalafahnya hadis mazhab lain tidak semuanya, ini bahaya nanti. Ya, padahal bukan itu maksud Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Di samping perkataan beliau yang lain menafsirkan apa yang dia maksud, ditambah lagi dengan kenyataan yang ada dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri, bahwa bukan maksud beliau semua hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i sahih, tidak. Bahkan mohon maaf, ada beliau juga memakai hadis yang sangat lemah, bahkan sebagian ahli hadis menghukumnya hadis palsu. Sengaja beliau? Tentu saja tidak. Beliau tidak sengaja. Semoga ya namanya tu hebatlah Ustaz pada Imam Syafi'i lainnya. Bukan. Itulah masalah. Antum pai buati bahan falan. Jangan terlalu baperan ngaji itu, jangan baperan gitu. Jadi tidak mungkinlah ketika kita katakan ini mazhabnya yang kuat ini dan itu, lalu antum lebih hebat, tidak mungkinlah dengan satu masalah lebih hebat. Tidak mungkin. Cuman kadang-kadang kan kita itu copek tersinggung, mau biasa lama-lama la haula wala quwata illa billah. Jelas ya? Nah, selesai satu hadis pun masuk pula waktu isya, terus azan dulu, nanti kita sambung selepas azan. Nah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masyaallah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian hadis yang ke-41 dari bab ini, qala rahimahullah taala haddatsani Ahmad ibn Ja'far al-Ma'qiri, telah menceritakan hadis ini kepadaku Ahmad ibn Ja'far al-Ma'qiri. Qala haddatsana An-Nadhr ibn Muhammad ibn Muhammad, telah menceritakan kepada kami An-Nadhr ibn Muhammad ibn Muhammad. Begini dalam ceritakan ini, barangkali yang sahih adalah An-Nadhr ibn Muhammad ibn Musa An-Nadhr ibn Muhammad ibn Musa Abu Muhammad al-Jurashi al-Yamami Naam. Qala haddatsana Abu Uwais, telah menceritakan hadis ini kepada kami Abu Uwais, yaitu Abdullah ibn Abdullah ibn Uwais ibn Abi Amir al-Asbuhi al-Himyari al-Madani. Abdullah ibn Abdullah ibn Abi Amir al-Asbuhi al-Himyari al-Madani, dikenal dengan Abu Uwais al-Madani. Qala akhbarani al-Ala, telah menceritakan kepadaku Al-Ala, yaitu Al-Ala ibn Abdurrahman ibn Ya'qub ibn Abd al-Qari yang tadi disebutkan dalam sanad sebelumnya. Qala sami'tu min abi, saya dengarkan dari bapakku, yaitu Abdurrahman ibn Ya'qub ibn Abd al-Qari. Wa min Abi Sa'ib, dan juga dari Abu Sa'ib, yaitu Maula Bani Zuhra yang tersebut dalam sanad sebelumnya. Wa kana jalisai Abi Hurairah, keduanya adalah murid Abu Hurairah. Jalisuhu maknanya adalah yang selalu duduk bersama, jadi muridnya. Qala, keduanya berkata, qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Sakhar, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man shalla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil Kitab fahiya khidaj
fahiya khidaj yaquluha thalathan bimithli hadithihim. Siapa yang salat tidak membaca di dalamnya Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah, maka salatnya kurang. Dikatakan oleh Nabi 3 kali, seperti hadis sebelumnya. Maknanya sama, bahwa Al-Fatihah merupakan rukun yang harus dikerjakan dan harus dibaca, dan ini sepakat para ulama. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian dilanjutkan. Qala haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, telah menyampaikan hadis ini atau menceritakan hadis ini kepada kami Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, yaitu Muhammad bin Abdullah ibn Numair Al-Hamdani. Thiqah. Qala haddatsana Abu Usama, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Usama, yaitu Hammad ibn Usama Al-Kufi, an Habib ibn Syahid, dari Habib ibn Abi Habib Al-Syahid, dari Habib ibn Habib Al-Syahid, qala sami'tu Atha, saya mendengar Atha, itu Atha bin Abi Rabah, yuhaddithu, menyampaikan hadis, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la salata illa biqiraah, tidak ada salat yang, atau tidak sah salat kecuali dengan membaca. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah, fama a'lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'lannahu lakum, yang dijaharkan, kalau a'lana artinya yang diumumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami umumkan pula, maksudnya yang dijaharkan oleh Rasulullah SAW kami jaharkan pula kepada kalian. Wa ma akhfahu akhfainahu lakum, dan yang Nabi SAW sembunyikan bacaannya kami juga sembunyikan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maknanya bahwa Al-Fatihah itu kadang-kadang dijaharkan atau diumumkan bacaannya, artinya dengan suara yang dikeraskan, dan ada yang tidak dikeraskan. Al-Fatihah itu yang dikeraskan tadi sudah kita sebutkan, sepakat ulama bahwa 2 rakaat subuh, salat subuh maksudnya ya, salat fardunya, dijaharkan dijaharkan Al-Fatihah. Kemudian 2 rakaat pertama di salat maghrib, dan 2 rakaat pertama di salat isya. Kemudian sepakat juga ulama, yaitu di salat Jumat juga dijaharkan. Kemudian di salat 2 hari raya, salat hari raya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Idul Fitri dan Idul Adha. Sedangkan selain itu salat zuhur, salat asar, dan rakaat terakhir maghrib, dan 2 rakaat terakhir isya, itu tidak dijaharkan. Walaupun nanti dalam riwayat sahabat yang lain, Nabi ketika salat zuhur kadang-kadang yusmi'una al-ayata ahyana, arti sebagian ayat itu terdengar oleh kami bacaannya dari Nabi SAW, tapi tidak dia baca seluruhnya jahar. Misalnya dia baca Alhamdulillahirabbil alamin, terdengar oleh yang di belakangnya, tapi Ar-Rahman tak terdengar. Nah, sebagian kan ada yang mengadu pula, ya, si fulan kalau salat sir sama awak terganggu kita, karena terdengar bacaannya, terdengar
bacaannya. Kan sebagian, tapi tuan-tuan sabit tadi, zikir karih tidak mengganggu orang solat. Kan manun, jalan mana yang benar ini? Zikir keras setelah selesai salat, antum katakan tak mengganggu. Tapi sekarang orang baca di samping kita tak sekeras itu mengganggu. Itu manun kan diyong sih. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Saya ulang kembali ya. Ya, tadi orang mengatakan membaca zikir keras-keras selesai salat fardu tidak mengganggu yang salat sunat atau yang salat masbuk. Tapi di sisi lain ada yang mengadu, Ustaz, si fulan kalau dokek jalan salat terganggu deh. Apa itu? Ngogan bacaannya, kedengaran bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Terganggu dia. Kira-kira dengan membaca la ilaha illallah terganggu apa tidak? Makin laju. Jadi sebenarnya ya, kalau antum bilang relatif oke lah, tapi ukuran umum terganggu apa tidak? Yang kecil tadi seperti itu aja terganggu antum, apalagi yang pakai mikrofon. Onda kan ini kan sudah tingkat wali, tidak terganggu lagi. Iya, melatuinya dia bom di Hiroshima, tidak terganggu salat orang Kinang dadanya. Meletus bom di Hiroshima, dia Jepang, orang Bangkinang tidak terganggu salatnya. Karena tinggi tingkat apa itu kan? Tinggi tingkat khusyuannya. Atau sebagian diriwayatkan runtuh masjid tak tahu dia. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Pertama, ini bukan syarat khusyuk. Yang kedua, banyak cerita-cerita itu yang bersanad tidak sahih karena dibesar-besar. Andainya pun ada, tapi kan tidak semua bisa. Tak semua orang bisa. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi kita Sayyidul Khashi'in, orang yang paling khusyuk salatnya. Tahu dia cucunya naik ke pundaknya, naik Umamah ke pundaknya, lama sujudnya, sehingga salah sangka pula sahabat lolok Nabi sambil sujud. Jelas ya? Kalau di kampung dulu ada yang lama sujudnya, rupa imam hilang. Kalau orang dulu kan banyak cerita-cerita kan sana. Iya, ini kan yang jadi imam kadang pas-pasan aja. Dapat rakaat pertama, rakaat kedua tapi kun dia tengah sujud dulu. Bapu rakaat kedua dibaca kan. Iya, pertama hafal qul huwallahnya kan, walaupun agak payah kan tadi sampai ke ujung. Akhirnya pas rakaat kedua tapi kun tengah sujud, enggak tapi kun apa lain. Aduh. Kalau ada pula yang marah dia kan. Rakaat kedua tak selesai bacaannya, membalik ke jemaah kan tak disobek ke kalian ni. Saya tak pandai disuruh juga jadi imam katanya. Jadi Nabi SAW kaum muslimin tahu dia cucunya naik ke atas pundaknya, lama sujudnya. Ya, supaya kalau dia terbangkit nanti tak terjungkal anaknya, maka dia selesaikan itu. Jangan sampai kalau pas naik anak terpunggung bayang bawa mak tengah salat doh. Woi anaknya. Kaum muslimin dan muslimat, dah Nabi santai gitu. Nah, ketika Nabi juga sedang salat, dia sedang salat, terdengar olehnya suara sendal orang di luar masjid. Kan masjid orang zaman itu kan tak besar kan. Jadi sendal orang terdengar itu. Maka Nabi agak lamakan sujudnya karena untuk masuk kan tidak makan waktu, beberapa detik masuk dia, karena dia mempertimbangkan jemaah tersebut bisa dapat satu rakaat. Ini awak sebagai imam sang mendehem awak tak dulin ya kan, nak letan tu dia awak ulun masuk rukuk tambah lajun apa dia lambek je. Itu bahasanya channel pendandam. Buat lambek rumah dokek lambek masuknya. Kau muslimin dan muslimat. Tak, makanya
sunnah Nabi itu rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Karena beliau mempertimbangkan jemaah tadi. Lebih panjangnya tidak menyiksa pula yang sedang salat. Ini gara-gara mempertimbangkan yang sedang salat pun kadang tersiksa oleh kita. Terlalu pendek. Alun sampai nak menangilannya. Nak matuk langsung rukuk imam. Alun selesai baca Al-Fatihah itu terlalu, itu juga tidak disenangi oleh jemaah. Tidak disenangi oleh jemaah. Kadang-kadang awak baru nak iktidalnya lah sujud pula. Nah, jadi yang seperti ini berlebihan. Makanya perlu dipelajari fikih imamah itu penting. Kaum muslimin dan muslimat ya. Terdengar oleh Nabi tangisan bayi padahal beliau tadi ingin salatnya nak dipanjangkan. Mendengar bayi menangis terbayang atau tahu Nabi bagaimana perasaan ibunya. Kalau ayah santai aja dia kan nangilah. Tapi kalau orang-orang ibu-ibu kan tak sampai dia terganggu solatnya. Maka Nabi potong sehingga dipendekkan. Kalau misalnya dia berencana baca surat Al-Insan, akhirnya beliau cukup membaca surat Wal Asri Innal Insan. Nah, ada insannya juga di dalam kan. Awalnya nak baca hal ata 'alal insani hinum minad dari lam yakun syai'an mazkura. Itu rencananya. Akhirnya mendengar ibunya tadi, akhirnya baca Wal Asri Innal Insana lafi khusrin. Begitu kaum muslimin imam itu. Jadi imam itu subhanallah, bukan khusyuk itu bukan tidak mengetahui apa-apa sama sekali. Jelas? Jadi kalau antum katakan tidak terganggu, ya tidak terganggu, wallahu alam. Tapi bilang tidak terganggu, anak-anak bergolek di belakang tengah salat, tidak astagfirullah sudah, woi kalian dia kan itu. Terganggu tak rupanya? Terganggu tak? Anak-anak dosa tekak di belakang. Ya, yang bilang tak terganggu tadi nyerap kaju assalamualaikum je kaju ke belakang. Terganggu rupanya. Cuman tadilah kaum muslimin dan muslimat kadang-kadang hilang patut dek K7. Ya, karena saya setuju ini patutnya terganggu, anggap saja tidak terganggu. Wallahu musta'an. Wa ma a'lanna lakum. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaharkan kami jaharkan pula, dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembunyikan bacaannya kami sembunyikan kepada kalian. Nah, inilah antusiasme dan kesungguhan para sahabat untuk meniru Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi sering mereka mencontohkan salat tu seperti inilah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Karena Nabi juga mencontohkan dengan perbuatannya. Naik beliau ke mimbar supaya diperhatikan salatnya. Beliau bukan ingin salat katanya. Saya tidak ingin salat, tapi supaya kalian tahu bagaimana salat saya sehingga kalian contoh. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih lama macam besok aja lah kita sambung ya. Besok aja lah ya. Terus semangat, tak bisa ndak arah. Baik, khalas tambah hadis lagi betul ya. Tambah satu hadis lagi untuk besok, ada 4 hadis insyaallah atau 5. Qala rahimahullah. Tapi kalau wangi nampak apa? Baik, kita mulai ndak ada masalah. Qala hadatsana Amrun an-Naqid wa Zuhair ibn Harb. Telah menyampaikan hadis ini kepada kami Amru an-Naqid, yaitu Amr ibn Ali al-Fallas an-Naqid al-Basri. Wa Zuhair ibn Harb, yaitu Zuhair ibn Harb bin Shaddad an-Nasa'i Abu Haythama al-Baghdadi, thiqatul muallif, wal lafdhu li Amrin. Lafaz ini lafaz yang diriwayatkan oleh Amr bin Ali al-Fallas. Qala, keduanya berkata, hadatsana Ismail ibn Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Ibrahim, itu Ismail ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi, dikenal dengan Ibnu Ulayyah al-Kufi. Qala akhbarana Ibnu Jurayj, telah menyampaikan hadis kepada kami Ibnu Jurayj, yaitu Abdul Malik bin Abdul Aziz ibn Jurayj al-Makki Abu Muhammad. Beliau thiqatun faqihun mudallis, orang yang pertama menulis kitab Al-Musnad di Hijaz atau di Makkah.
An Atha, dari Atha, itu Atha ibn Abi Rabah. Ini sangat terkenal di masa pemerintahan Bani Umayyah atau Bani Umayyah, tidak boleh berfatwa di musim haji kecuali Atha ibn Abi Rabah. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, fi kulli salati yuqra'u, pada setiap salat itu mesti dibaca, fama asma'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asma'nakum, yang diperdengarkan oleh Nabi kepada kami, kami perdengarkan pula kepada kalian. Artinya kami jaharkan pula. Naam. Wa ma akhfa minna akhfaina minkum, yang Nabi tidak perdengarkan atau Nabi sembunyikan, kami sembunyikan pula bacaannya. Faqala lahu rajulun, berkata seorang laki-laki kepadanya, illam azid ala ummil Qur'an, kalau saya salat tidak menambah dari ummil Qur'an, saya baca Al-Fatihah saja setiap rakaat, boleh apa tidak? Faqala in zidta 'alaiha fahuwa khair, kalau kau baca Al-Fatihah kemudian baca ayat lain, itu lebih baik. Wa in intahaita ilaiha ajza'at anka, tapi kalau kau cukupkan dengan Al-Fatihah sudah sah salatnya, sudah sah salatnya. Ya, sah di sini kan ulama berbeda lagi dalam menentukan membaca surat itu di 2 rakaat pertama itu apakah wajib atau sunat. Dia mengatakan wajib, mesti dibaca, dan bila terlupa diganti dengan sujud sahwi sebelum salam. Tapi kalau seandainya yang mengatakan sunat, maka bila tidak dibaca maka tidak diganti dengan sujud sahwi. Wallahu taala alam. Imam Abu Hurairah mengatakan dibaca lebih baik karena Nabi tidak pernah meninggalkannya. Nabi tidak pernah meninggalkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Tapi apakah hukumnya sunat atau wajib, terjadi khilaf di antara ulama. Tapi sah solat tanpa baca surat, sah, karena dia bukan rukun. Karena yang menyebabkan tidak sah itu tidak terpenuhi syarat atau meninggalkan salah satu dari rukun. Adapun wajib itu meninggalkannya berdosa, tetapi tidak membuat solat tidak sah. Misalnya bagi yang berpendapat solat berjamaah wajib, bila kita solat di rumah sendiri sah solatnya? Sah, cuma berdosa, tambah rugi pula. Tambah rugi pula. Bagi yang mengatakan solat berjamaah itu wajib. Bagi yang mengatakan sunat, tidak ada masalah. Ya, tidak apa-apa kalau ditinggalkan, kan itu kan konsepnya kan begitu. Yang sunat ditinggalkan tidak apa-apa. Jadi jangan dipaksa orang, ya, jangan dipaksa orang, ya. Kita tidak maksa, cuman mengajak dengan keras, ya. Kita tidak maksa tapi mengajak, ya. Mudah-mudahan, ya, sayang masjid dibuat bagus-bagus, nah, orang banyak berwakaf dan berinfak, AC disiapkan pula, ya, ketua ya, disiapkan AC, dan tuh yang hadir hanya 5 orang, mubazir kan. Di rumah tidak basir, di rumah tidak basir. Kalau tidak basir pasti loju-loju solat, nya angin. Kadang tidak lupa baju, kena, ya, kadang tak berbaju pula solatnya. Pakai singlet, kena pula hadis yang lain nanti. Jangan seorang laki-laki solat di pundaknya tidak ada pakaian yang menutupi. Ini kadang kalau langsung ke fikih aja, ya, ambil apa prinsip minimalis, asal tertutup auratnya dah cukup, dosa. Akhirnya solat pakai anduk. Anduk itu kadang-kadang dah 3 minggu tak dicuci-cuci. Dah 3 minggu tak dicuci, sudah makan lap ke situ. Macam mana nak khusyuk solat ni kaum muslimin dan muslimat? Sebab tu gawi kan gatal kadang-kadang handuk yang tidak dicuci. Jadi oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka diajaklah untuk solat berjamaah. Sebab kalau lah ke masjid, insya-Allah tidak pun paling bagus pakaiannya, tapi mesti rapi. Tapi kalau di rumah apa adanya. Jangankah kita, Imam Abu Hanifah kan pernah
pernah di ini kan mendapat pelajaran berharga dari, saya lupa apa kisahnya, saya lupa sekarang, pernah saya ceritakan ya, Anda lupa jadinya. Setelah diingatkan seperti itu, beliau setiap malam solat tahajudnya pasti pakai baju baru. Apa bayarnya toke bajunya? Beliau adalah apa namanya, apa toke apa? Saudagar besar, jualan kain. Setelah mendapatkan peringatan itu tuh, beliau akhirnya, saya lupa kisahnya sekarang ya. Yang artinya, kalaulah menghadap manusia kita pakaiannya bagus, apalagi menghadap Allah. Mendapat, kalau tidak salah biar anak kecil dia diperingatkan ya, anak kecil yang peringatkan beliau. Akhirnya sejak saat itu beliau, kalau dulu kan biasanya kan dumanya kan, duma pakaian seadanya. Sekarang enggak. Kalaulah engkau wahai imam menghadap orang dengan pakaian sebaik-baiknya, bagaimana kau rela berpakaian seadanya menghadap Rabb yang menciptakan semua orang ini. Oleh sebab itu kita cukupkan sampai di sini Pak. Yang tambah lagi kita. Ya setiap apa ada kisah nanti itu masalahnya. Ya kata Allah musta'an. Terima kasih, mohon maaf. Kita jumpa kembali insyaallah dalam 2 pekan ke depan dengan izin Allah tabaraka taala. Mohon maaf dan terima kasih. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat.